Habis. Waktu belum habis. Lanjut. Libur kan? Libur ini. Makanya antum datang karena libur. Kalau antum kerja kan tidak datang. Lanjut. 15. Larangan khianat dan menyia-nyiakan amanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun." Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Quran Surat Al-Anfal ayat 27. Nah, kita masuk pembahasan berikutnya, yaitu larangan berkhianat. Ya, sebab terjatuhnya seorang terhadap khianat karena dia menyia-nyiakan amanah. Babun nahyi 'anil khianah wa tadyi'il amanah. Bab yang menjelaskan tentang larangan berbuat khianah, ya, karena menyia-nyiakan amanah. Setiap orang telah diberikan amanah. Ya, setiap orang telah diberikan amanah. Seorang pemimpin telah diberikan amanah untuk mengurus rakyatnya. Rakyat diberikan amanah untuk taat kepada pemimpinnya. Suami diberikan amanah untuk menjaga istrinya. Istri diberikan amanah untuk taat kepada suaminya. Ayah, ibu atau orang tua diberikan amanah untuk mengurus anaknya, memberikan tarbiyah kepada anaknya. Anak diberikan amanah untuk taat kepada kedua orang tuanya. Begitu seterusnya, ya. Kepala, ketua, pimpinan atau yang semisalnya, bos, manajer, apalagi juragan, yang kepala-kepala yang di atas lah, kan gitu ya. Ya, mereka diberikan amanah untuk karyawannya, orang yang di bawahnya. Ya, demikian juga mereka yang di bawah, petugas, karyawan, pekerja atau guru-guru kepada ya pimpinan di atasnya, sekolahnya gitu ya, kepada kepala di atasnya. Mereka diberikan amanah untuk mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh atasannya. Tidak boleh mereka khianat waktu seperti pekerja, karyawan, guru khianat. Misalnya gitu ya, masuk 7.30 tapi dia masuk 7.30 31, 32, 33, itu khianat namanya. Jelas ya, itu khianat dalam waktu, khianat dalam masalah tugas. Seperti itu seterusnya. Banyak bentuk-bentuk khianat. Ya, jadi antara atasan ke bawahan itu ada amanah, masing-masing itu ada amanah. Kalau ini disia-siakan, jatuhlah dia kepada khianat. Ya, khianat ini juga bisa berkaitan dengan rahasia. Bisa berkaitan dengan rahasia. Tidak boleh membeberkan, membocorkan, ya, menyampaikan rahasia-rahasia yang sudah disepakati, yang udah ada janji, nggak boleh diceritakan kepada orang-orang. Seperti yang sering dilakukan sebagian orang. Ketika sahabatnya datang mengatakan, ini rahasia ya, jangan bilang siapa-siapa. Iya, begini. Dia cerita lagi sama orang lain, itu khianat namanya. Ya, jangankan dia sudah bilang begitu, dia hanya apa namanya ini? Kode gitu ya, atau dia iltifat, itu merupakan tanda dia harus jaga rahasia. Ya. Apalagi karyawan misalnya gitu ya. Ini resep ini jangan ceritakan ya. Jangan ceritakan ini. Dia ceritakan khianat dia. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Abu Daud, kalau saya tidak betul riwayat Imam Abu Daud. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza haddatsa ar-rajulu bil hadits, ya, tsumma iltafata fahuwa amanah." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jika ada seorang berkata tentang sebuah ucapan, kemudian dia memberikan kode iltifat. Gitu ya. Gitu. Maka itu amanah. Ya, jadi berikan isyarat saja itu udah amanah. Apalagi dia udah mengatakan, jangan bilang siapa-siapa ya. Iya, kenapa? Kemudian dia bilang lagi sama yang lainnya, bilang sama istrinya, bilang sama ininya. Itu khianat namanya. Jadi banyak perkara-perkara yang harus kita jaga amanahnya. Ya, sehingga larangan khianat dan menyia-nyiakan amanah. Karena ini otomatis. Ketika amanah itu disia-siakan, maka jatuhlah dia kepada khianat. Di antara dalilnya ini firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Anfal. Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah war rasul
wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian khianati Allah. Nah, antara hamba dengan Allah tadi seperti anak berkhianat kepada orang tua, istri khianat kepada suami, karyawan bawahan ya khianat kepada atasan, hamba khianat sama Allah. Enggak salat, khianat dia. Ya, enggak menunaikan zakat, khianat dia kepada Allah. Enggak puasa, khianat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lainnya, segala perintah Allah Subhanahu wa taala yang dia sanggup melakukannya, kemudian dia tidak melakukannya dan itu perkara yang wajib, dia khianat kepada Allah. Khianat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak mengikuti apa yang diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perkara yang wajib mereka ikuti, mereka tinggalkan. Khianat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa takhunu amanatikum, dan kalian khianati amanah-amanah, banyak amanah-amanah. Ya, banyak amanah-amanah. Baik. Di antaranya ya perbuatan khianat yang dilakukan oleh istrinya Adam alaihi salam, karena ini merupakan perbuatan khianat seorang istri pertama kali dalam sejarah manusia, yaitu perbuatan khianat yang dilakukan oleh istri Adam alaihi salam. Siapa istri Adam? Hawa, ya, Hawa. Pakai hak kecil. Hawa bukan hak besar ya. Hawa. Ada yang mengatakan karena memang dia adalah wanita yang pertama kali hidup. Hayyun, dari kata hayyun. Hawa. Nah, Hawa inilah yang pertama kali dari kalangan wanita yang berkhianat kepada suami. Kenapa? Karena awalnya Adam alaihi salam itu tahan aja digoda sama iblis. Kuat dia digoda sama iblis untuk mendekati pohon yang dilarang oleh Allah ya, dan memakan buah yang ada pada pohon tersebut. Digoda oleh iblis, Adam itu kuat. Ya, nah dia nabi Allah Subhanahu wa taala, san Allah. Tapi ketika Allah taala ciptakan pasangan baginya, ya, yaitu Hawa dari kalangan wanita, dari sulbinya sendiri Allah taala ciptakan, dia enggak tahan dengar godaan istri. Udah mas, nah ini bahasa saya gitu ya, deketin aja. Makanya dalam hadis sahih disebutkan, diriwayatkan Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laula Hawa lam takhun untha zaujaha. Kalau bukan gara-gara Hawa yang pertama kali, maka tidak didapati seorang istri mengkhianati suaminya. Ya, jadi bentuk pengkhianatan Hawa pertama sekali itu goda suaminya untuk melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati juga para wanita ini. Makanya Rasulullah melihat di neraka itu paling banyak apa? Wanita. Ketika ditanya, "Loh, kenapa wanita yang paling banyak di neraka ya Rasulullah?" Yakfurna billah, mereka kufur kepada Allah. Kata Rasulullah, bukan. Yakfurnal ashir, yakfurnal ihsan. Mereka suka mengingkari suami, suka mengingkari kebaikan suami. Nah, inilah khianatnya istri. Ya kan? Seharusnya kan istri mendukung suami. Ya, kita kumpul uang dulu, biarlah rumah ngontrak, ya kan? Kita kumpul uang, biar kita naik haji dulu. Ah, jangan mas. Ya, rumah lebih wajib daripada naik haji. Iya juga ya, kata suaminya. Ya kan? Nah seperti itu. Ikut dia dengan istrinya, berkhianat istri. Ini namanya khianat istri. Bentuk khianat istri itu banyak. Ya. Loh, terus suami khianatnya sama siapa? Sama Robnya. Ah, gitu ya. Bentuk pengkhianatan seorang suami itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam khutbah beliau terakhir sekali di Haji Wada, apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam kepada para suami? Rasul mengatakan, "Fattaqullah fin nisa." Kalian wahai para suami, bertakwa kalian kepada Allah dalam mengurus wanita. Fa innakum akhastumuhunna bi amanatillah, karena kalian telah mengambil wanita-wanita itu dengan amanah Allah. Ya, kalian telah mengambil wanita itu dan telah mengambil amanah dari Allah untuk mengurus mereka. Kalau kalian tidak benar-benar mengurus para wanita ini, ya makanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, suami itu pemimpinnya wanita, jangan dibalik. Ya, jangan kalian, maksudnya jangan para suami sampai berkhianat kepada Allah dengan menyerahkan semua urusan kepada istri. Bunyi-bunyi dia, biasanya selawatan. Kurang dengar selawatannya ya. Masih lebih keras penceramah suaranya ya.
Kita azan dan sholat dulu. Ya, nanti kita lanjutkan. Ya. Setuju? Setuju. Ya sudah, insyaallah. Jadi kita azan, sholat isya dulu. Setelah sholat isya langsung kita selesaikan pembahasan tentang larangan khianat ini. Akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan. Baik, baca. Gerak. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan kami. Dalam khutbahnya beliau berkata, la imana liman la amanata lahu, wala dina liman la ahda lahu. Tidak ada iman bagi yang tidak memiliki sifat amanah, dan tidak ada agama bagi yang tidak menepati perjanjian. 6. Baik. Ini dalil berikutnya yang disertakan oleh penulis di sini. Setelah tadi kita bacakan surat Al-Anfal ayat 27 dan dalil-dalil yang lain yang di sana ada, ya, banyak dalil yang menunjukkan tentang pentingnya menjaga dan melaksanakan amanah serta peringatan dari perbuatan khianah. Itu secara otomatis kebalikannya, jika amanah itu sudah disia-siakan maka dia telah terjatuh kepada perbuatan khianat. Ini salah satu riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, suatu ketika Rasulullah SAW berkhutbah di hadapan kami dan di dalam khutbahnya beliau berkata, la imana liman la amanah lahu. Jadi penafian iman di sini bukan penafian secara keseluruhan, ya. Jadi bukan nafil asalnya, tapi dia penafian kamal, ya. Penafian kesempurnaan. Ini pada asalnya. Jadi tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki sifat amanah. Dan tidak ada pula din, tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati perjanjian. Dan ini berkaitan juga dengan amanah. Bahwasanya ketika telah terjadi perjanjian dan kesepakatan di sana dari kedua belah pihak atau kedua belah kelompok, kedua belah pihak, maka masing-masing wajib untuk mematuhi dan mengikuti perjanjian tersebut, baik itu secara tertulis ataupun tidak tertulis, ya. Jika janji itu disia-siakan maka dia telah berbuat khianah. Karena itu dalam satu ayat juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anfal masih itu, ya, wa in takhafanna min qaumin khiyanatan, ya. Dan jika engkau merasa khawatir dari satu kaum, kamu khawatir dengan perbuatan khianat mereka, fanbis ilaihim 'ala sawa. Maka kembalikan lagi kepada mereka untuk, ya, disepakati lagi untuk ditepati janji tersebut. Innallaha la yuhibbul kha'inin, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai, ya, orang-orang yang berbuat khianat. Demikian juga dalam surah Al-Hajj, itu, ya, ayat yang ke-30-an mungkin, 38, 35 atau 38. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Sesungguhnya Allah taala tidak menyukai setiap yang berbuat khawan. Ini sighah mubalaghah. Sighah mubalaghah dari khain. Allah tidak mencintai orang yang sering berbuat khianat dan kufur, karena memang perbuatan khianat adalah sebuah pengingkaran, kekufuran. Minimalnya adalah kufur asghar, sebagaimana perbuatan khianatnya istri tadi dikatakan dia kufur, yaitu kufur kepada suami. Kita juga sebagai rakyat, kita bisa terjatuh kepada kekufuran kalau kita melakukan pengkhianatan ataupun berkhianat kepada peraturan penguasa. Selama peraturan itu tidak melanggar syariat, wajib bagi kita untuk mengikutinya, mematuhinya. Kita melanggar lalu lintas misalnya, enggak ngurus KTP, enggak ngurus itu khianat. Ya, karena tidaklah mereka memberikan peraturan seperti itu adalah untuk kemaslahatan, dan itu wajib untuk kita patuhi karena tidak ada maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kemungkaran di dalam itu. Karena itu untuk mendata, gitu, ya, supaya identitas dan yang lainnya. Dan banyak lagi bentuk-bentuk perbuatan khianat ini karena
perbuatan tadi'ul amanah, menyia-nyiakan amanah. Nah, ini diantaranya. La imana liman la amanah, tidak ada iman bagi orang yang tidak menunaikan amanah, tidak memiliki sifat amanah. Wala dina liman la ahdalah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janji. Terus Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ju'i fa innahu bi'sadduji'u wa a'udzubika minal khiyanati fa innaha bi'satil bitonatu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa lapar, karena lapar merupakan seburuk-buruk pendamping. Dan aku berlindung kepadamu dari sifat khianat, karena khianat merupakan seburuk-buruk perangai. Nah, jadi ini salah satu dalil yang lainnya yang menunjukkan tentang buruknya perbuatan khianat ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, A'udzubika minal khianah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat khianah. Fa innaha bi'satil bitanah, karena ini seburuk-buruknya perangai, seburuk-buruknya akhlak, yaitu berbuat khianat. Karena kalau ketika seorang telah memiliki dan sangat dominan sifat khianat pada dirinya, ini akan banyak yang dirugikan, ya, akan banyak yang dilanggar. Peraturan Allah dilanggar, peraturan Rasulnya dilanggar, pemimpinnya dilanggar, tempat kerjanya semua aturannya dilanggar, ya, orang tuanya dia khianati, kalau dia istri suaminya dia khianati, bosnya dia khianati, teman-temannya dia khianati, perjanjian-perjanjiannya dia khianati. Nah, ini seburuk-buruk perangai, dan akan terjadi banyak kerusakan. Jadi pembahasan tentang masalah amanah ini luas gitu ya, banyak sekali. Belum lagi masalah khianat, amanah khianat ini dalam masalah akad, dalam masalah muamalah. Ya, dalam masalah akad, dalam masalah muamalah. Berkhianat dalam hal jual beli dengan menyembunyikan aibnya, di dalamnya itu ada horor dan semisalnya, itu bagian dari amanah. Nah, demikian. Jadi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya Allahumma inni a'udzubika minal ju' fa innaha bi'saddujij. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa lapar, karena rasa lapar ini seburuk-buruk pendamping. Ya, betapa banyak orang-orang yang hanya gara-gara beralasan lapar kemudian melakukan kemungkaran. Demikian juga beliau sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat khianat, karena sesungguhnya ini seburuk-buruk perangai, seburuk-buruk akhlak. Baik, terus Diriwayatkan pula dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia bercerita, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berbicara di hadapan para sahabat, tiba-tiba datanglah seorang Arab Badui, lalu bertanya, bilakah terjadi hari kiamat? Namun Rasulullah terus melanjutkan pembicaraan. Sebagian orang berkata, Rasulullah mendengarnya, namun beliau membenci perkataannya itu. Sebagian orang berkata, beliau tidak mendengarnya. Setelah selesai berbicara, Rasulullah berkata, di mana si penanya tentang hari kiamat tadi? Aku orangnya, wahai Rasulullah, sahutnya. Rasulullah berkata, fa idza duyi'atil amanatu fantadiris sa'ata. Qala, kaifa ida'atuha? Qala, idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ata. Jika amanah telah disia-siakan, maka tunggulah kedatangan hari kiamat. Bagaimanakah amanah disia-siakan? Tanyanya lagi. Rasulullah berkata, jika urusan ini telah diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat. Baik, ini dalil berikutnya tentang bagaimana tadyi'ul amanah itu terjadi. Ya, tadyi'ul amanah itu merupakan tanda sudah dekatnya hari kiamat. Ya, idza wudi'atil amanah, idza duyi'atil amanah, jika amanah sudah disia-siakan, terjadi tadyi'ul amanah, fantadris sa'ah. Tunggulah terjadi hari kiamat. Maka ada yang berkata, kaifa ida'atuha? Bagaimana itu perbuatan menyia-nyiakan amanah? Ya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, idza wussidal amru ila ghairi ahli. Jadi apabila satu urusan itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Nah, ini hati-hati. Oleh karena itu ketika kita menyerahkan sebuah urusan, kita harus melihat apakah orang ini ahli dan menguasai bidang tersebut. Ya, kalau tidak maka kita telah berbuat khianat. Artinya kalau kita hanya melihat supaya menguntungkannya saja, kan begitu ya? Supaya kita menguntungkannya saja,
atau hanya karena sebatas dia itu masih teman kita, masih keluarga kita, kita serahkan urusan tadi. Padahal dia orang yang tidak mumpuni, tidak menguasai hal tersebut. Nah, kita telah berkhianat. Jelas ya? Kita telah berkhianat. Atau bahasa kita itu sering disebut apa ya? Nepotisme ya. Nah, kadang nepotisme itu ada sisi negatifnya. Kalau dia serahkan urusan tadi kepada keluarganya, tapi keluarganya tersebut bukan orang yang ahli, hanya sebatas ya dia melihat itu kan keluargaku. Nah, akan tetapi kalau memang di sana ada beberapa pilihan, ada 10 orang, ada 2 di antaranya ini 10 orang ini ahli dalam satu urusan tadi, tapi ada 2 di antaranya masih keluarganya. Kemudian dia merasa bingung, ini semua 10-10-nya ini berhak sebenarnya untuk diserahkan satu urusan tadi, maka lebih dia dahulukan keluarganya. Boleh atau tidak? Boleh, silahkan. Ya. Karena mendahulukan keluarga itu lebih utama dalam hak yang sama, dalam hak yang semuanya mereka sebenarnya sama. Dahulukan keluarga ini enggak masalah. Tapi kalau 10 orang tadi ada 2 keluarganya, sebenarnya ya tidak berhak dia dan tidak memiliki kemampuan untuk diserahkan urusan tadi, tapi karena keluarganya dia serahkan, khianat. Jelas ya? Khianat. Padahal ada yang lainnya yang lebih berhak, dia telah mengambil hak orang ini, dia berikan kepada yang tidak berhak, dia berbuat khianat. Apalagi ditambah sogokan. Khianat terima suap lagi. Kan gitu ya, terima suap lagi. Nah, itu lebih berat lagi dia dosanya. Jelas? Jelas ya? Jadi itu dia. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadris sa'ah. Kalau urusan itu sudah diserahkan kepada yang bukan ahlinya, itu khianat. Ya tunggulah kiamat. Karena itu tanda-tanda tadiul amanah. 6. Terus kita baca kandungan bab. Kandungan bab 1. Sifat amanah merupakan akhlak yang mulia. Cakupannya sangat luas dan bentuknya juga beraneka ragam, meliputi seluruh aspek kehidupan. Nah, ini seperti yang kita sebutkan tadi di awal. Jadi pembahasan amanah, khianat, lawannya adalah khianat. Ini pembahasan yang sangat luas. Ya, makanya tadi saya katakan itu diantaranya adalah atas ke bawah. Allah dengan hambanya, Rasul dengan pengikutnya, pimpinan dengan rakyatnya, penguasa dengan rakyatnya, atau pimpinan, ketua, kepala, bos atau apa dengan bawahannya. Ya, itu ada amanah di antara keduanya. Orang tua dengan anaknya, suami dengan istri, masing-masing ada amanah. Ketika amanah ini disia-siakan, jatuhlah mereka kepada khianat. Jadi pembahasan ini sangat luas. Belum lagi berkenaan dengan perjanjian, kemudian berkaitan dengan akad, berkaitan dengan muamalah, berkaitan dengan jual beli, berkaitan dengan rahasia-rahasia yang sudah kita contohkan tadi dan yang lainnya. Ini sangatlah beragam, beraneka ragam, meliputi seluruh aspek kehidupan. Terus Iman adalah amanah. Barang siapa menyia-nyiakan amanah, berarti ia telah menyia-nyiakan iman. Nah, Nabi SAW mengaitkan amanah ini dengan iman. La imana liman la amanah lahu. Ini keimanan seseorang itu akan berkurang. Keimanan seorang itu akan ya rendah dan dhaiful iman. Ya, dia akan menjadi dhaiful iman ketika apa? Ketika amanah sudah mulai dia kurangi, amanah sudah mulai dia sia-siakan. Sehingga iman adalah amanah. Siapa yang menyia-nyiakan amanah, maka dia telah menyia-nyiakan keimanannya. Maka dia telah merusak dan merendahkan keimanannya. Nah, terus Ibadah adalah amanah. Nah, ibadah adalah amanah. Amanah dari Allah Ta'ala kepada kita hamba-hambanya adalah beribadah kepadanya. Tatkala ada orang-orang yang mengambil hak Allah, dia berikan kepada selainnya, dia telah berbuat khianat. Jelas ya? Dia telah berbuat khianat. Ketika dia memberikan hak Allah Ta'ala tadi yang harusnya kepada Allah, tapi dia berikan kepada selain Allah, maka dia telah berbuat khianat. Kesyirikan, perbuatan kesyirikan itu masuk dalam bab amanah dan khianat. Jadi ibadah adalah amanah. Terus Hak-hak manusia adalah amanah. Hak-hak manusia adalah amanah. Suami wajib untuk menunaikan, melaksanakan hak-haknya istri. Kalau tidak, dia telah berkhianat kepada Rabb-nya. Ya, itu suami. Istri terjatuh kepada perbuatan khianat ketika dia tidak menjalankan perintah-perintah suaminya, khianat dia. Ya, dia disuruh di rumah enggak mau keluar. Kan gitu ya, disuruh masak ini, dimasak yang lainnya, khianat. Kecil dan besar berlevel-level, bertingkat-tingkat. Ya, disuruh dikasih harta,
Karena kewajiban istri adalah dia menyimpan dan mengelola manajemen hartanya suami yang dikasih oleh suami, tapi dia sembunyikan, dia alihkan ke sana kemari tanpa persetujuan dan perizinan dari suaminya, khianat terhadap harta suami. Kadang kan sekarang terbalik, suami disuruh lapor ke istrinya berapa gajinya. Harusnya istri yang laporan. Itu namanya amanahnya istri. Istri yang laporan, "Mas, ya, dalam bulan ini itu pengeluarannya itu udah sisa sekian lah," begitu ya. Walaupun tidak serapi seorang sekretaris kan gitu ya, harus pakai laptop itu cabai, belacan gitu ya, terasi gitu ya. Tidak perlu, tapi setidaknya ada laporan untuk menunjukkan dia itu amanah dengan harta suami. Sebelum nanti pada hari kiamat itu ditanya oleh Allah. Lebih bagus dari awal dia mencari ridhonya suami. "Ini mas sisa 10 juta, udah untuk kamu saja." Nah, baru milik istri kan gitu. Jangan belum ada izin suami kemudian tiba-tiba ini kan punyaku. Kan gitu ya. Ini masalah harta. Amanah, ada amanah di dalamnya. Ya, suami istri berterus terang di sana. Jadi ada hak-hak. Demikian juga ya, penguasa, pemerintah atau sultan memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak rakyatnya. Jika tidak, dia berbuat khianat kepada Rabb-nya. Allah Subhanahu wa taala yang telah mengangkat dari sekian banyak manusia, Allah angkat seorang penguasa untuk menunaikan amanah dari Allah, mengurusi rakyatnya, memenuhi hak-hak kebutuhannya dan hak-haknya yang lainnya. Jika tidak, dia berbuat khianat. Demikian juga tadi rakyat. Nah, terus Muamalah adalah amanah. nah, itu dia, muamalah itu adalah amanah dan seterusnya, banyak perkara amanah yang dibahas oleh para ulama. Baik, terus 2. Melanggar amanah dan menyia-nyiakannya merupakan tanda rusaknya aturan dan norma-norma kehidupan dan merupakan tanda dekatnya hari kiamat. Nah, jadi pelanggaran-pelanggaran terhadap amanah tadi antara atas dan bawahan, ya, kecuali Allah tidak akan mungkin melanggar amanah, kan begitu ya. Allah dengan keadilannya dia menunaikan seluruh hak-hak hamba-hambanya yang telah dia ciptakan. Apa yang tidak dipenuhi oleh Allah Ta'ala kepada kita, semuanya dipenuhi olehnya, ya. Oleh karena itu hamba yang berisiko berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pelanggaran terhadap amanah ini, menyia-nyiakannya merupakan tanda rusaknya aturan. Jadi, ketika amanah ini sudah mulai dilanggar, ketika amanah ini sudah mulai hilang, sudah mulai dikurangi, maka akan berdampak kepada berbagai macam kerusakan. Ya, sedikit demi sedikit akan rusak ini, rusak itu, rusak ini. Jadi kerusakan dalam kehidupan, norma-norma kehidupan akan rusak. Nah, ini merupakan sudah tanda dekatnya hari kiamat. Kenapa? Karena di antara tanda dekatnya hari kiamat, orang-orang soleh itu diwafatkan, ilmu diangkat. Bahkan pada waktu itu tidak ada lagi orang-orang yang baik, nggak ada lagi orang yang soleh. Yang tersisa adalah seburuk-buruk manusia yang akan menyaksikan hari kiamat. Kenapa? Karena itu tadi, asal muasalnya mulai sedikit demi sedikit rusaknya norma-norma kehidupan karena kebanyakan manusia telah melakukan pengkhianatan, berbuat khianat. Ya, amanah itu tidak dilaksanakan lagi. Ya udah dekatlah itu kiamat. Paham di sini hadisnya? Ya. Jadi itu dia maksud hadis Nabi SAW. Idza duyi'atil amanah fantadris sa'ah. Kalau amanah itu sudah mulai disia-siakan, terjatuhlah pada khianat, tersisalah orang-orang yang banyak berkhianat, maka tunggulah kiamat. Karena yang menyaksikan kiamat adalah seburuk-buruk manusia. Nah, terus 3. Setiap muslim wajib menunaikan amanah menurut apa yang telah disyariatkan. nah, jadi setiap muslim wajib menunaikan amanah yang sudah kita jelaskan tadi. Ya, pada masing-masing posisinya, kedudukannya, maka laksanakan amanah itu, apa yang telah disyariatkan. Nah, meskipun orang lain berbuat khianat dan melakukan tipu daya terhadap dirinya. jadi jangan sekali-kali beralasan berbuat khianat kepada seorang misalnya. Kenapa? Dia sudah mengkhianati saya balas dengan khianat. Tidak boleh. Karena khianat ini merupakan seburuk-buruk tabiat, seburuk-buruk perangai. Jadi jangan balas dengan berkhianat lagi. Ya, jangan balas lagi dengan mengkhianatinya. Nah, sebab khianat merupakan sifat orang munafik. Oleh sebab itu, dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi serta yang lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, "Addil amanata ila mani tamanaka wala takun man khonaka." Tunaikanlah amanah kepada orang yang memberi amanat kepadamu
dan janganlah mengkhianati orang yang berbuat khianat terhadap dirimu. Hadis ini juga diriwayatkan dari beberapa orang sahabat. Di antaranya adalah Ubay bin Ka'ab, Anas bin Malik, dan Abu Umamah radhiyallahu anhum. Nah, jadi dalilnya adalah hadis yang banyak diriwayatkan oleh para sahabat. Di sana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Addil amanah liman ittamanak." Tunaikan amanah ya ila man ittamanak. Tunaikan amanah kepada orang yang telah memberikan amanah kepadamu. Allah Ta'ala telah memberikan amanah kepada kita sebagai seorang hamba. Allah Ta'ala memberikan amanah kepada kita sebagai seorang suami. Allah Ta'ala memberikan amanah kepada kita mungkin sebagai seorang kepala, sebagai seorang ketua, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang bos. Maka laksanakan amanah itu. Wala takhun man khanak. Jangan kalian berkhianat kepada orang yang mengkhianati. Jadi jangan dibalas. Karena khianat ini adalah tabiatnya orang munafik. Tidak pantas orang beriman ya melakukan perbuatan khianat. Allahu taala a'lam bissawab. Baik, sampai di sini dulu bahasan kita. Alhamdulillah ada 2 pembahasan ya supaya cepat khataman. Ya, supaya cepat khatam. Bacaraan kah khataman nanti? Tip mana ini? Masih ada waktu kah ini ya? Mungkin 1 pertanyaan lah yang kita jawab, tidak usah semuanya ini kayaknya. Ada pertanyaan ini mungkin yang bisa saya jawab dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, semoga Allah Azza wa Jalla menjaga antum dan keluarga, Allahumma amin. Wa antum kadzalik. Afwan bertanya Ustaz, apa hukumnya ikhwan meminta foto akhwat karena alasan nazar, jarak rumah di antara keduanya jauh, ikhwan di Bontang, akhwat di Balikpapan. Wis. Jauh di mata, dekat di hati. Sedangkan keluarga yang menjodohkan atau perantara di Kutai Barat. Wais, Masya Allah. Asam di gunung, garam di laut. Buat warung nasi. 2. Apabila diberikan foto akhwat kepada ikhwan dengan perjanjian foto langsung dihapus. Apabila enggak cocok, gimana Ustaz? Keduanya ingin benar-benar menikah kalau dilihat dari kata-katanya. Anda pernah bahas ini ya, bahwa di antara urutan yang paling afdol, yang paling ya mendekati dalil dengan makna dalil, bahwa nazar itu dilakukan setelah meminang. Ya. Jadi nazar itu dilakukan dia setelah meminang si wanita tadi, khitbah. Atau pada saat khitbah. Ya. Jadi dia khitbah dulu. Terus Ustaz gimana, ini belum kenal? Ya ta'aruf dulu. Tak kenal maka ta'aruf. Dia belum mengenal bagaimana watak sifat si wanita tadi, datangi kepala keluarganya, ya kan? Atau orang-orang yang bisa menyampaikan bagaimana tipikal wanita yang akan dia nikahi, ya cari tahu dulu. Datangi ayahnya, Pak, saya ada keinginan menikahi anak perempuan Bapak. Bisa enggak disebutkan ya kriterianya atau pakai semacam pakai apa namanya? Biodata kan begitu ya. Ininya tanpa disertakan foto dulu. Ya, kenapa? Karena Anda berdalil itu dengan satu hadis Nabi SAW diriwayatkan Ibnu Majah. Nabi SAW bersabda, "Idza alqallahu fi qalbi imri'in khitbata imra'atin." Ya, fala ba'sa ayyanzura ilaiha, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Apabila Allah Ta'ala telah melemparkan di dalam hati seseorang keinginan untuk meminang seorang wanita, maka enggak mengapa dia nazar, melihat si wanita tadi. Nah, berdasarkan hadis ini, perhatikan hadis tadi, jika Allah Ta'ala telah melemparkan dalam hati seorang laki-laki keinginan untuk menghitbah, meminang seorang wanita, maka pinang dulu.
Gitu ya. Bukan pohon pinang. Apa namanya lagi? Lamar dulu kan gitu ya, dilamar dulu. Terus kita belum tahu ya, berarti cari keterangan dulu. Ya. Kenapa, ikhwan? Karena pada asalnya laki-laki ataupun perempuan pada asalnya memandang yang bukan mahramnya, memandang wanita yang tidak halal baginya, hukum asalnya boleh atau terlarang? Nah, perkara yang terlarang itu tidak boleh dilanggar kecuali ada alasan darurat. Anda mau menikahinya sudah darurat, udah kesemsem sekali. Iya kan? Hati ini udah benar-benar, aduh, pokoknya saya harus menikahinya ini kan gitu. Apapun bentuknya. Walaupun bentuknya petak sudahlah enggak apa-apa. Nah itu namanya orang yang benar-benar alqallah fi qalbi mri'in. Allah Ta'ala telah lemparkan rasa pengen nikahi dia itu dalam hati itu udah ingin sekali. Enggak mau tahu dia. Mau segitiga kah? Mau segi empat kah? Katanya gitu kan. Pokoknya memang ya dia masih wanita kan gitu ya. Wanita asli. Pasti saya nikahi kan begitu. Itu yang tepat ya. Jadi wa kullu mahdzurin ma'ad darurah. Segala yang terlarang itu bersamanya ada hukum darurat. Memandang wanita yang haram itu tidak boleh bermudah-mudahan di sana kecuali ada alasan yang sangat mendesak. Kita ingin menikahinya. Ini terdesak sekali ingin menikahinya. Saya mau lihat dulu. Pokoknya saya ingin melihat dia untuk menguatkan si ikhwan tadi untuk menikahinya, yaitu dengan nadhor supaya tambah yakin dia. Nah begitu. Supaya jangan jadi ahlun nadhor. Lihat sana tidak cocok, lihat sini tidak cocok. Lihat itu namanya bermudah-mudahan dalam perkara terlarang, dalam perkara haram. Nah itu dia. Jadi biarkan dulu hati ini tertambat kepada seorang wanita itu, gitu ya. Terdengar ada si fulanah di sana. Ya, dia katanya solehah. Nah, begitu ya, pinter masak. Wah, cocok ini buat warung nasi. Kan gitu ya. Misalnya kan begitu. Kan tidak masalah. Cocok ini kan gitu kan. Tertambat hatinya. Masya Allah, saya senang kayaknya ini. Walaupun belum melihat dia, sudah aroma masakannya kayaknya udah tercium. Datangi keluarganya, yakinkan lagi bahwasanya saya ingin menikahi anak wanita bapak ataukah ya si wanita ini. Datangi keluarganya, bisa enggak disampaikan kepada saya ciri-ciri anunya, kebiasaannya ininya, disampaikan. Kalau gitu saya ingin melamarnya Pak. Bisa enggak nanti saya nadhor, saya ingin meminangnya, melamarnya. Oh silahkan, nah, boleh nadhor. Ya, jadi kalau hati masih ragu-ragu, jangan nadhor. Nanti jadi abu nadhor. Gimana ya? Biar tambah yakin saya nadhor dulu. Loh, jangan. Belum berarti minta dulu biodatanya. Minta biodatanya, baca nama, umur, ini, tinggi, kesukaan, makan kesukaan, pete, jengkol. Tidak cocok sama saya. Kan begitu kan? Berarti cari yang lain. Jangan lihat dulu, jangan nadhor dulu. Jika dia lihat kayaknya pas ini. Kan gitu ya. Sama-sama suka ini kan, adventure. Kan gitu. Kalau enggak, kalau beda-beda nanti bertengkar terus. Pergi terus kan begitu ya. Iya kan seperti itu. Nah ketika hati sudah tertambat, memang pengen menikahinya, silahkan nadhor. Jadi itu saran saya. Kalau memang benar-benar yang ditanyakan ini hatinya memang benar-benar sudah sangat-sangat ingin menikahi si wanita, maka boleh dia minta lihat fotonya, kirim fotonya. Walaupun dengan perjanjian tadi, ya kalau sekiranya nanti misalnya terjadi perubahan, kan bisa saja berubah hati manusia dengan sebab melihat wajahnya. Yang penting memang dari awal dia sudah berniat kuat ingin menikahinya. Ya, setelah dia melihat wajahnya, la haula wala quwwata illa billah. Kenapa enggak dari dulu? Nah, kan gitu ya. Kalau dari dulu saya nikahi kan begitu. Wadah jelas? Wallahu a'lam bishawab. Satu aja dah. Banyak betul. Cukup dulu ya sampai di sini. Semoga yang kita sampaikan menjadi bermanfaat bagi kita semua. Insyaallah kita lanjutkan kembali nanti di pertemuan berikutnya. Akhiru da'wana alhamdulillah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.